Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Nah, nggak kompak kan, ada yang baik, ada alhamdulillah yang baik banget. Nah, ada jargonnya. Kalau ibu bilang apa kabar hari ini, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Selalu bahagia, selalu ceria, ajaib. Ya, bisa? Bisa? Cek sound dulu. Ulangi ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Selalu bahagia, selalu ceria, ajaib. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah karena ini pertemuan pertama kan ya, kalian baru pertama kali ketemu sama ibu juga baru pertama kali ketemu sama kalian ya. Oke, kita perkenalan dulu ya. Ini kelas 10A ya. Kelas 10A, wali kelasnya siapa? Ibu Ika. Ibu Ika ya. Oke, kenalannya ibu dulu, kalian dulu? Ibu dulu ya. Oke, nama ibu Siti Nuraini. Biasanya dipanggil Ibu Aen atau Ibu Aeni. Ibu mengajar ekonomi. Pernah dengar ekonomi? Pernah, barusan ya. Oke, nah nanti sebelum kita bahas apa itu ekonomi, Ibu mau tahu dulu, ini ada 5 orang di sini ya, private kelas sekalian, kelas 10 ini. Oke, ini ada Aziza Nur Fauzia. Tadi dipanggilnya siapa? Aziza. Oke. Kemudian ada Jihan Sabira. Dipanggilnya Jihan. Oke, Jihan. Kemudian Intan Halmahera. Oke, Intan. Syifa Aulia. Oke. Terus yang terakhir Zulfa Rahma. Oke, dipanggilnya Zulfa ya. Oke, sip. Karena teman-teman semuanya udah kenalan, nah coba mari kita mulai ke materi ekonominya. Kalian tadi kan udah dengar ya ekonomi? Apa itu ekonomi? Udah dengar tapi udah tahu belum ekonomi itu apa? Nggak tahu. Biasanya kalian dengar ekonomi itu kaitannya sama apa, pernah dengar gak? Sama uang, ya? Apa-apa kayak kalau misalnya kalian minta uang ke orang tua, mama mau minta uang misalnya, terus kata orang tuanya, aduh jangan minta uang terus, ini ekonomi lagi sulit ini gitu ya, misalnya kadang kayak gitu ya. Jadi biasanya ekonomi itu yang orang tahu biasanya berkaitan sama uang ya. Tapi ternyata ekonomi itu nggak cuma berkaitan sama uang aja. Oke? Nah, tapi sebelum kita menjelaskan lebih lanjut apa itu ekonomi, Ibu pengen kalian menulis sebanyak-banyaknya keinginan kalian dalam waktu 2 menit cukup ya. Tulis sebanyak-banyaknya, pokoknya apapun keinginan kalian, kebutuhan kalian, kebutuhan sekolah, misalnya butuh baju, pengen apa, misalnya pengen beli handphone, pengen punya uang yang banyak, pengen punya rumah, punya emas lebih dan sebagainya ya. Tulis sebanyak-banyaknya dalam waktu 2 menit, oke? Siap? Orang gading mulai dari sekarang. Silakan tulis sebanyak-banyaknya. Kalian mau membuat, misalnya pengen punya bisnis, pengen punya warung, atau apapun itu pokoknya, pengen beli HP, pengen beli iPhone. Ya, sekarang kan zaman banget orang-orang pengen punya iPhone. Atau pengen jadi selebgram, ya apapun itu sebanyak-banyaknya. Pengen beli kuota misalnya, apapun itu, pengen jajan, pengen beli geprek, pengen beli seblak ya. 2 menit ya. Adanya pengen apa? Pengen beli tas baru, pengen iPhone, pokoknya
mencapai apapun itu, pengen makan sama ayam misalnya besok, atau pengen beli sepatu, banyak banget. Tulis semuanya. Yuk, kalau misalnya sedikit berarti keinginannya sedikit. Sebanyak-banyak. Tuh, Sipa udah banyak nulisnya. Oke, teng tong, waktunya habis. Oke, aja mati nulis nggak apa-apa. Oke, lumayan banyak ya. Ada yang lebih dari 5? Ada. Lebih dari 10? Ada. Berapa ya? Lebih dari 15? Ada. Iya, banyak-banyak. Siapa yang 15 itu lebih? 15. Mbak 15? 16. Lihat? 16 juga. Siapa berapa? 7. Ke papa? 8. Oke. Nah, itu banyak bangetnya. Siapa sekarang yang mau coba bacain keinginannya? Lihat. Alat tulis, sepatu, tas, iPad, uang banyak, sepeda listrik, jam tangan, motor, sendal, meja belajar, lemari, baju, kerudung, roda, iPad 13, rumah tingkat, beli emas. Oke, siap. Siapa yang belum lagi? Pengen punya HP, pengen jadi orang kaya, pengen sepeda listrik, pengen punya rumah baru, pengen beli sekolah baru, pengen punya sepeda, pengen punya tas baru. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Keren-keren keinginannya. Terima kasih ya, kalian sudah menulis keinginan-keinginannya. Semoga semua keinginannya, kebutuhannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik itu sekarang, nanti, ataupun mungkin diganti sama yang lebih baik ya. Gitu. Kalau berdoa mah tetap harus selalu berdoa yang terbaik ya. Oke, nah kenapa ibu meminta kalian menulis keinginan-keinginan? Ini ada kaitannya dengan ekonomi yang akan kita bahas ya. Setelah 2 menit kalian menulis keinginan, itu kan banyak sekali ya, banyak banget ya keinginannya ya. Bahkan mungkin yang belum ketulis juga masih banyak gitu ya. Yang masih ada di pikiran juga masih banyak, yang mungkin belum kepikiran sekarang gitu ya, juga masih banyak gitu ya. Nah, segini aja kalian tuh udah banyak banget menulis keinginan, tapi pertanyaannya, apakah kalian sekarang itu udah mampu buat memilikinya? Belum ya. Karena apa? Karena kita belum punya alat untuk memiliki semua itu kan. Tadi Azizah mau punya rumah baru, dia udah punya belum uangnya buat beli rumahnya? Belum ya. Nah, ini di sini tuh ada kesenjangan di mana keinginan kita itu, keinginan manusia banyak banget. Itu fitrah manusia memang seperti itu. Nah, tapi masalahnya adalah alat pemuas atau alat untuk memenuhi semua keinginan itu terbatas. Uangnya nggak ada tadi buat beli rumah ya. Nah, disinilah disebut dengan kelangkaan dalam ekonomi. Nah, kelangkaan ini menjadi masalah utama untuk ekonomi. Ya, kenapa ekonomi muncul? Nah, karena kelangkaan ini. Nah, sebetulnya ekonomi itu merupakan berasal dari bahasa Yunani kuno. Awalnya itu namanya oikonomia, tapi diserap jadi ke bahasa Indonesia jadi ekonomi, ya. Nah, si ekonomia ini awalnya berasal dari 2 suku kata, yaitu oikos dan nomos, ya. Nah, oikos di sini kira-kira apa artinya? Rumah tangga. Rumah tangga ya, ada gambar rumah dan rumah ada tangga. Terima kasih sudah mengapresiasi gambar ibu ya. Oke, dan nomos. Nomos di sini aturan. Jadi secara harfiah ekonomi itu adalah aturan rumah tangga, ya. Tapi rumah tangga yang dimaksud di sini itu bukan rumah yang ada tangganya kayak gini, bukan ya. Nah, tapi rumah tangga di sini itu maksudnya adalah orang-orang, ya. Kalian di rumah ada siapa aja? Coba. Ibu, Ibu, ayah, ya. kakak, Kakak, adik, ya, bersama kalian ya. Nah, itulah
satu kesatuan dalam rumah itu disebut dengan rumah tangga. Jadi orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi rumah tangga di sini adalah masyarakat, individu atau orang yang melakukan kegiatan sehari-hari, gitu ya. Jadi ekonomi secara harfiah itu adalah aturan rumah tangga. Kenapa harus diatur? Karena tadi kebutuhannya, keinginannya ya, tapi alat pemuas kebutuhannya itu terbatas, gitu. Jadi kenapa harus diatur, gitu ya? Makanya kenapa ekonomi itu aturan rumah tangga, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, ada yang mau menyimpulkan nggak? Barusan ekonomi itu apa? Coba dengan kata-kata kalian aja. Siapa mau? Intan? Lihat? Enggak. Adija mau? Oke, coba kita simpulkan ya. Jilpa mau? Enggak juga. Ini seperti malu-malu biasa, pertemuan pertama emang malu-malu coaching gitu ya, nggak apa-apa. Oke, jadi secara sederhananya ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mengatur, yang mengkaji bagaimana manusia itu memenuhi kebutuhannya yang banyak itu, tapi alat pemuas kebutuhannya terbatas, gitu ya. Nah, makanya kadang ilmu ekonomi itu disebut dengan ilmu memilih. Jadi gimana kita caranya memilih. Tadi sih Pak ada banyak banget keinginannya ya. Nah, kalau misalnya nanti udah dapat uang nih, itu nanti gak mungkin langsung bisa beli semuanya. Amin amin ya, bisa langsung punya banyak uang beli semuanya. Tapi kalau keadaan itu belum, itu nanti harus milih. Ini ada uang misalnya 5.000, tapi kita pengen beli bakso, pengen beli kuota, iya cukup gak? Enggak kan ya. Nah kita harus milih. Nah ekonomi ini mengajarkan kita bagaimana caranya menjadi manusia yang bijak dalam memilih, gitu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan pertemuan hari ini sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Semoga kalian semua bisa mulai memahami, oh ternyata kebutuhan kita banyak, tapi kita punya alat yang terbatas untuk memenuhinya. Jadi kita harus memilih. Gitu. Sekian hari ini. Terima kasih banyak teman-teman udah hadir. Mohon maaf atas kurang-kurangnya. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.